Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Rabu 9 Juni 2021 bersama saya Sintarini Utomo. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk malam yang sudah kami lalui dalam istirahat kami. Pagi ini kami rindu untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, untuk kami dapat memahami kehendak-Mu dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Siapkan hati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetaplah berkarya adalah judul renungan kita hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan diambil dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14. Ayat yang khusus menjadi renungan kita pagi ini yaitu Yeremia 29 ayat 5 dan 7. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Seorang pasien terbaring lemah di ranjang perawatan di rumah sakit. Semangat hidupnya yang patah membuat sakitnya tampak jauh lebih parah daripada kondisi yang sesungguhnya. Dunianya runtuh. Ia merasa tidak ada lagi hal baik yang dapat diupayakan dalam hidupnya. Dalam kondisi ini, menurutnya, yang dapat dilakukan hanyalah menunggu keajaiban atau kematian. Pada waktu bangsa Israel bersama dengan raja dan seisi istananya diangkut sebagai tawanan ke Babel, tentulah mereka juga merasa dunia mereka runtuh. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya diam menunggu, tidak lagi mengurus dan menata hidup mereka di tempat di mana mereka dibuang sebagai tawanan. Mereka enggan melakukan apapun, hanya menunggu kapan saatnya tiba ketika Tuhan akan kembali mengasihani mereka dan secara ajaib membawa mereka kembali ke tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Atau menunggu kapan saatnya kematian datang menjemput mereka. Lalu dengan keadaan ini, Nabi Yeremia dari Yerusalem mengirim surat kepada mereka semua, kepada orang-orang buangan di Babel, yang memberitakan firman Tuhan, yaitu supaya mereka mendirikan rumah untuk mereka diami, membuat kebun dan mengerjakannya supaya hasilnya dapat mereka nikmati, mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka berada dan berdoa untuk kota itu. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, ada rancangan damai sejahtera yang sedang disiapkannya bagi kita. Maka, terlalu picik jika kita berpikir bahwa Tuhan hanya mau kita menunggu tanpa melakukan apapun. Bagaimanapun kondisi kita, Ia mau kita tetap bekerja. Ia mau kita tetap berkarya, mengerjakan dengan baik dan setia bagian yang sudah Ia percayakan kepada kita. Selama Tuhan masih mengaruniakan hidup, ada pekerjaan yang Ia mau kita lakukan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kerjakan bagian kita dengan setia. Dan lihatlah bagaimana Ia, Tuhan kita, berkarya. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kesusahan hadir dalam hidup kami, tolonglah kami untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk mengerjakan bagian yang sudah Engkau percayakan kepada kami, sehingga kami tetap dapat berkarya di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.